Mana ada surat keterangan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi supporter pun tidak ada. Nih, pertama kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Pesan. Sekarang belajar apa? Belajar lagi. Iya. Enggak. Buka bukunya. Sudah. Belum. Sudah. Buka halaman 8. Mana tempatnya? 9. Ya. Yang B, proses terbentuknya kelompok sosial. Ya. Yang kemarin sudah pelajari tentang dasar pendidikan sosial ya. Dasar pendidikan kelompok, faktor daerah, faktor geografis, dan faktor pendidikan. Sekarang itu yang B, proses terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama yaitu dorongan untuk perubahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesama hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia untuk saling tolong-menolong. Melakukan kegiatan ekonomi saja manusia memerlukan manusia lainnya sebagai produsen, sebagai distributor atau sebagai konsumen. Nah, itu untuk bertahan hidup manusia itu membutuhkan saling tolong-menolong. Yang satu dengan yang lain. Ya, contohnya kita kalau bertetangga, kalau ada yang butuh bantuan atau ada acara, kita harus bantu. Sekarang yang 2, dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Kebutuhan lainnya manusia yang tidak mungkin dapat dicapai oleh dirinya sendiri adalah memiliki garis keturunan. Adapun untuk mempunyai keturunan, seorang harus menikah lawan jenisnya. Berdasarkan pernikahan tersebut akan terbentuk kelompok sosial yang berupa keluarga kecil. Kalau kita tidak menikah, kita tidak punya anak ya, tidak punya keluarga ya. Kalau sama laki itu bukan menikah. Apa namanya? Apa? LGBT itu namanya. Gaya. Kalau sama laki, kalau sama perempuan itu menikah. Itu membentuk kelompok kecil yang berupa keluarga. Yang kedua yaitu dorongan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berjalan. Ketiga yaitu dorongan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan seorang tim terlebih tanpa pembagian tugas dan manajemen yang baik tentunya sangat melelahkan. Bayangkan saja misalnya dalam sebuah keluarga seorang ibu harus
harus mencari nafkah, membesarkan urusan rumah tangga, melelahkan jika adanya efektivitas efisiensi dan pembagian tugas dalam pekerjaan menyebabkan pekerjaan terasa sangat berat hingga terbentuklah bermacam-macam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan hobi, ada yang berdasarkan cita-cita, ada yang berdasarkan pemikiran, ada yang berdasarkan informasi dan sebagainya. Mereka membentuk kelompok sosial untuk saling menyatakan satu sama lain. Oleh karena pada dasarnya manusia akan kesulitan untuk berjuang sendiri. Itu kalau yang hobi mancing biasanya disebut dengan yang hobi mancing. Yang hobi layangan biasanya disebut dengan yang hobi layangan. Itu namanya mendorong untuk meningkatkan efektivitas. Sekarang kita membentuk kelompok dulu ya. Ini kelompok 1 didirikan berapa? Itu 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jangan tidur. Berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dibagi 3 ya, ada yang 4 di situ nih. 1, 2, 3. Ada yang 4 di situ. Ya, ada 3, 9. Dibagi 1, 2, 3, 2, 3, 3. Pas. 3. Ya, kenapa ini? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2. Ya. Ya, kelompok 1 mengerjakan nomor ini 1, 2, 3. Nah, ini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk dikerjakan. Yang kelompok 3. Lihat dulu. Bisa hasil. Gimana Arman? Ini kan gimana? Jelaskan kalian dulu. Ya, cara mana ini ya? Ini sudah diisi. Siapa yang nggak Apa efisiensi? Air itu diisi supaya efisien. Supaya air itu mengajarkan 10 hari, maka air itu bisa sampai 10 hari. Efisien. Belum sudah? Kamu? Sudah. Ya. Ya, lihat punya di maju ke depan. Baca jawaban juga. Sudah. Maju di mana? Momennya di mana? Yang kedua ini dari nomor 1. Ya. Bersosialisasi dengan namanya. Hari ini program mereka untuk manusia memberi kalau perlu lakukan kegiatan ekonomi saja. Manusia memperlukan manusia lainnya, baik sebagai produsen, sebagai distributor atau konsumen. Ya, tepuk tangan untuk semuanya.
Jaga kemana? Berdasarkan pernikahan tersebut ada kelompok sosial yang berupa Tepuk tangan. Tiga. ini Iya Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan yang dilakukan seorang diri seperti contoh pembagian tugas dan manajemen yang berkaitan dunia senang pendidikan. Bayangkan setiap dalam sebuah kertas. Seorang ibu harus mencari nafkah, membereskan urusan rumah tangga, mendidik anak, memasak dan lain-lain. Semua itu dikerjakan sendiri, tentunya akan menemukan. Tepuk tangan teman-temannya. Nah, sekarang kalian saya kasih tugas ya. Ya, tugas yang kalian minggu depan adalah mencari di sosial contoh kegiatan sosial yang negatif dan positif. Contohnya, masuk apa itu? Negatif atau positif? Kalau sonorik itu kegiatan yang positif apa negatif? Ya, harapan aja, harapan dia masuk ke kegiatan sosial positif apa negatif? Tugas kalian minggu depan adalah membuat mencari kegiatan sosial yang negatif dan positif yang berada di masyarakat ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.